Ya, jadi tadi tuh habis ngajarin untuk anak-anak belajar bagaimana cara memandikan mayit atau jenazah. Karena kita tahu untuk memandikan jenazah kan adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid tentunya di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal dunia harus dimandikan. Nah, untuk proses memandikan jenazah ini tadi kita belajar bareng-bareng. Awalnya sih agak bingung medianya itu gimana gitu. Walaupun memang tadi ada lucu juga sih, ada yang mau, ternyata anak-anak jadi volunteer, mau dia dimandikan, jadi seolah-olah dia sudah meninggal. Cuma sayanya aja yang ngeri, bukan ngeri gimana ya, cuma kasihan aja, nggak tega. Untungnya ada salah satu dari anak-anak yang punya media, jadi kita pakai semacam kayak patung mannequin namanya, yang biasa dipakai di mall-mall untuk pajangan baju itu kan, kayak patung kayak gitu, jadi yang full body dari kepala sampai kaki. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, jadi ada yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Siapa sih? Kalau memang jenazahnya itu laki-laki yang belum mempunyai istri atau belum nikah, yang pertama yang paling berhak itu sebetulnya adalah laki-laki yang mempunyai hubungan waris asobah. Contohnya seperti ayahnya, kemudian kakek, bisa juga anaknya tapi anak laki-laki gitu ya, dan atau cucu laki-laki kalau yang meninggalnya adalah kakeknya. Kemudian yang kedua setelah itu adalah laki-laki kerabat, seperti saudaranya, saudara laki-laki, kemudian keponakan yang laki-laki, paman, sepupu, dan ya seperti itu, saudara kerabat. Atau kalau memang nggak ada, baru alternatif yang ketiga, laki-laki lain. Cuma memang di masyarakat kebanyakan yang memandikan jenazah adalah yang nomor 3 ini, laki-laki lain. Biasanya memang ada petugasnya. Ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara yang paling minimal dan paling simpel, dan yang kedua cara yang sempurna tentunya. Untuk standar minimalnya dalam memandikan mayit atau jenazah itu dengan meratakan air ke seluruh tubuh, anggota tubuh si jenazah atau mayit tersebut. Jadi yang pertama, langkah-langkahnya dibersihkan dulu nih, bersihkan dulu mungkin kotoran-kotoran yang ada di tubuh si mayit itu, kotoran-kotoran kecil tentunya. Mulai dari mungkin di bagian kepala, di situ ada mata mungkin ada kayak kotoran mata seperti belek apa, pelan-pelan dibersihkan. Kemudian di bagian hidung bisa dibersihkan, mungkin ada sisa-sisa dari kotoran hidung. Kemudian mulut dan gigi ya, itu juga dibersihkan pelan-pelan tentunya. Juga di bagian telinga mungkin ada kotoran atau daki yang harus dibersihkan di kedua telinga si mayit, itu dibersihkan. Setelah itu di bagian pusarnya juga pelan-pelan dibersihkan. Kemudian di kuku tangan dan kuku kaki mungkin ada beberapa daki atau kotoran semacam itu dibersihkan dulu. Kalau udah dibersihkan semuanya dari bagian kepala sampai dengan kaki, kotoran-kotoran kecil atau dakinya, lalu langkah yang berikutnya adalah kita mengistinja atau cebokin si mayit atau jenazahnya. Nah, cuma kan ini si mayit ini kan udah tidak bernyawa, lepas roh dari tubuhnya, jadi dia nggak beda dengan orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup kan kalau buang air dia bisa ngeden gitu kan. Nah, kalau dia udah meninggal, mayit nggak mungkin bisa ngeden, jadi dibantu oleh yang memandikannya itu. Biasanya kan yang memandikannya nggak sendiri, makanya dia tim, bisa 2, 3, atau 4 orang. Nah, itu untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan atau sisa kotoran yang masih ada di dalam tubuh si mayit yang memang belum bisa dikeluarkan. Jadi caranya tuh agak sedikit dibangunkan si tubuh mayit tersebut, dibangunkan seperti mau duduk tapi nggak duduk banget lah, ditopang. Kemudian diurut perlahan di bagian perut
sehingga sisa-sisa kotoran itu bisa keluar dari kemaluan kubul maupun dubur si mayit. Kemudian ditidurkan lagi. Setelah itu ini bisa juga lanjut dengan cara yang berikutnya, si tangan si mayit. Jadi misal tangan kanannya disilangkan ke samping sebelah kiri, kemudian kaki kanannya juga ditumpangkan, silangkan ke kaki kiri perlahan, kemudian dia dimiringkan ke kiri. Nah, pada saat itu dibersihkan sekaligus dicebok atau diistinja untuk bagian yang kotorannya keluar dari area kubul maupun dubur. Setelah itu kembali nih untuk yang sisi sebelah kanannya juga sama caranya. Beres untuk diistinja atau dicebok. Setelah itu mayit juga diwudukan. Wudu layaknya seperti wudu orang yang masih hidup ya, tapi kita yang mau wudukan gitu. Seperti biasa bagian muka atau wajah, kemudian kedua tangan, bagian kepala, dan juga kaki. Beres mewudukan, baru nih siap untuk dimandikan si jenazah atau mayat tersebut. Untuk persiapannya tentunya sebelum memandikan ada beberapa persiapan. Yang pertama ya siapkan tempatnya, tempat untuk memandikan jenazah seperti mungkin kamar mandi di rumah, atau mungkin kamar jenazah kalau di rumah sakit biasanya ada, atau tempat yang dibuat secara khusus untuk memandikan jenazah. Tentunya tempatnya tertutup ya. Dan yang berikutnya siapkan juga airnya. Nah, di air tersebut ada bagian ember air yang diisi campur dengan daun bidara, sabun, dan kamper atau kapur barus. Itu untuk proses jenazah. Itu pada saat dimandikan juga harus ditutup dengan kain. Tentunya kain tipis yang tembus air, semacam kayak jarit atau sejenisnya. Hanya saja perlu ada catatan, hindari penggunaan kain putih ya. Karena ketika dimandikan aurat atau kulit jenazah kalau pakai kain warna putih ini bisa tampak transparan. Kemudian sebelum proses memandikan jenazah, alangkah bagusnya baiknya ditebarkan parfum atau wewangian di sekeliling tempat pemandian. Lalu jangan lupa untuk memakai sarung tangan. Pada prinsipnya dalam memandikan jenazah atau mayit adalah meliputi 3 hal, yaitu yang satu membersihkan, yang kedua mewangikan, yang ketiga mengawetkan. Jadi penggunaan air yang netral, air bersih tanpa campuran apapun, murni untuk membersihkan. Kemudian menggunakan daun bidara atau sabun adalah proses untuk mewangikan. Dan untuk air yang kapur barus atau kamfer ini berfungsi menjadikan si tubuh jenazah lebih awet.